Hari ini kebahagiaan untuk para petani. Guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyerahkan Al-Sintan berupa hand traktor roda 2 sebanyak 45 unit kepada sejumlah kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Pandeglang pada hari Rabu 28 Mei 2024. Dan untuk mengetahui kabar selengkapnya bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertempat di UPT Al-Sintan BBI Padi Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Bupati Pandeglang Hajah Irna Narulita menyerahkan secara langsung bantuan Al-Sintan berupa hand traktor roda 2 sebanyak 45 unit kepada para kelompok tani pada hari Rabu 29 Mei 2024. Penyerahan bantuan tersebut turut disaksikan oleh Letnan Kolonel Infanteri Suryanto SAP dan Dim 0601 Pandeglang. Kompol Jainuddin Esa Kapolsek Labuan mewakili Kapolres, Dr. Nasir SPMBA MP, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Muspika Kecamatan Labuan, Firman Setiawan Esos Kepala UPT Al-Sintan BBI, Padi Balai Benih, Induk dan perwakilan Poktan penerima bantuan didampingi para camat masing-masing. Luar biasa. Hari ini kebahagiaan untuk para petani. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kami terus kolaborasi dengan TNI, Polri, Pak Dandim ada, Pak Kapolres juga ada diwakili oleh Pak Kapolseknya. Hari ini para penerima manfaat sudah kami kumpulkan. Luar biasa, ada 307 pompa air yang sebelumnya juga ada ya. Terima kasih juga ada hand traktor 45 unit roda 2, yang roda 4 sudah diturunkan bertahap, kemarin ada 14 ya. Dan juga pompa air sebelumnya juga sudah turun 147 pompa air. Ini semata-mata untuk mensukseskan bagaimana luas tambah tanamnya yang merata dan bisa indeks pertanamannya minimal 4 kali. Bercocok tanam 4 kali panen, dan insya Allah petani kami sudah bisa tough, dan jika musim kering tetap bisa bercocok tanam ya, dan jika kita kesulitan air juga sudah ada solusi dari bantuan Kementerian Pertanian. Selalu belum lagi nanti dari APBD kami untuk prioritaskan para petani. Insya Allah profitasinya juga naik ya, selain produktivitasnya, profitasinya juga mudah-mudahan bisa lebih dari 5 ton hektarnya. Sukses selalu untuk para petani, pahlawan devisa kita. Jangan ditinggal petani, semangat para petani bersama kami untuk bisa menjadi lumbung pangannya nasional. Terima kasih petani. Bu, ini Bu. Kita coba langsung sama penerima Bu. Di engkol langsung Bu. Jadi Pak, bismillah Pak. Bismillah Pak. Cuk. Coba saya Pak. Nah, langsung petaninya kasih coba. Coba. Tahu merenya. Ya. Coba pegang situ Pak. Sedingin. Terima kasih Pak Menteri Pertanian. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Banten, Dr. Nasir SPMBA MP, saat ditemui di ruang kerjanya, Nasir menyampaikan. Di dunia sekarang kan lagi pada khawatir nih tentang kekurangan pangan, terutama produksi beras, di mana pemerintah sendiri sudah menargetkan bahkan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk upaya dari Dinas Pertanian
Kabupaten Pandeglang sendiri Pak, upaya itu kemana Pak? Baik Pak Kumis, jadi kita sebagai salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi ya, terutama pangan untuk Banten dan nasional. Karena kita memiliki 52.640 hektar sawah ya. Kemudian belum lahan kering kita. Nah, jadi kontribusi ini yang kita selama ini kita berikan. Pak Menteri Pertanian meminta kepada kita untuk meningkatkan kinerja yang mengoptimalkan lahan-lahan kita agar bisa meningkatkan produksi untuk kontribusi nasional. Karena betul tadi bahwa kita lagi tidak baik-baik saja, kita harus meningkatkan produksi untuk kebutuhan pangan kita. Nah, beberapa upaya dari pemerintah daerah saya kira sudah dilakukan, ya, terutama bagaimana memanfaatkan teknologi pertanian untuk memberikan tambahan produksi, mulai dari teknologi budidaya sampai pasca panen. Ya tentu Ibu Bupati juga menurunkan berbagai program, ya termasuk menyiapkan sarana prasarana pertanian, ya. Mulai tahun kemarin juga banyak sekali alat mesin pertanian melalui Pokir, ya. Kemudian tahun ini juga mungkin sebentar lagi juga kita akan membagikan lagi, itu khusus dari daerah ya, dari kabupaten. Nah, tentu yang sekarang pun karena pemerintah pusat mengharapkan ada optimalisasi terhadap lahan pertanian agar bisa menambah produksi, itu sudah banyak diturunkan. Yang pertama adalah pompa air, karena selama ini kita melihat sumber air permukaan cukup banyak, tetapi kita tidak memiliki alat yang cukup untuk menarik sehingga lahan-lahan itu bisa dioptimalkan untuk produksi. Ya alhamdulillah tahap pertama kemarin 147 pompa. Nah, ini dilakukan verifikasi bersama tim Kementan, tim Balai, tim provinsi dan kabupaten. Nah, sehingga kelompok-kelompok yang menerima itu betul-betul adalah kelompok yang betul-betul harus memanfaatkan air permukaan untuk bisa menanam, sehingga indeks pertanaman bisa meningkat. Yang selama ini mungkin IP 100, IP 200, artinya dalam setahun hanya 1-2 kali tanam. Nah sekarang dengan ada pompa nanti bisa naik 1 kali, gitu. Itu harapan kita. Nah, kemudian yang kedua, kemarin juga ada pembagian traktor, ya. Yang pertama traktor roda 4, ada 14 yang kita salurkan. Kemudian yang kedua kemarin traktor roda 2, ada 45. Alhamdulillah Ibu Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres diwakili oleh Pak Kapolsek Labuan bisa hadir bersama-sama menyalurkan alat itu agar segera mengolah tanah sehingga bisa mempercepat LPT. Karena bagaimanapun Pandeglang memberikan kontribusi yang besar dan harapan Banten memang salah satu adalah dari Pandeglang. Karena sampai hari ini kita masih memberikan kontribusi terbesar untuk Banten. Makanya upaya ini terus kita lakukan. Terus gini Pak, ya ini kan kementerian juga, bukan hanya namanya pertanian, terutama tentang pangan, bukan saja tanggung jawab dinas pertanian Pak. Dan menurut informasi ini apakah betul Pak sekarang semua TNI, Polri itu juga dilibatkan agar fokus ke masalah ketahanan pangan seperti ini Pak? Baik, betul Pak, betul sekali. Kan Menteri Amran yang sekarang, karena beliau dulu juga pernah menjadi menteri, sekarang diminta lagi untuk membantu oleh Bapak Presiden sebagai menteri. Beliau langsung melakukan MOU kembali, ya, karena melihat bahwa memang harus ada pendampingan dan pengawalan terhadap semua aktivitas kementerian di daerah. Dan sehingga secara berjenjang dari pusat, dari provinsi sampai ke daerah itu telah melakukan MOU secara terpusat sampai bawah. Jadi bahkan sekarang bukan hanya dengan TNI, karena TNI memiliki pasukan sampai ke bawah para babinsa, nah, yang memang tugasnya melakukan pengawalan dan pendampingan. Nah, sehingga para petugas pertanian juga bisa bersinergi, ya, sama-sama untuk mengawal agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diberikan oleh Pak Menteri. Nah, beberapa bulan kemarin juga Pak Menteri juga sudah melakukan kesepahaman MOU dengan Pak Kapolri, Kapolda dan Pak Kapolres. Ya, saya mendampingi Pak Kapolres di Ruang Pintar
Nah, itu dalam rangka memang melakukan penekanan MOU dengan Bapak dari kepolisian gitu ya, sehingga ya Babinsa dan Babin Kaptipmas sama-sama juga mengawal agar program pertanian itu bisa sesuai dengan target. Targetnya adalah bagaimana meningkatkan produksi padi, sehingga dalam tahun ini diharapkan bisa menghasilkan 15 juta ton beras ya dari Sabang sampai Merauke. Itu harapan Pak Menteri, sehingga kita tidak lagi tergantung kepada impor, karena negara-negara pengekspor seperti India, Thailand, Vietnam ini sudah menahan, tidak mau lagi memberikan barang ekspor ke kita gitu. Jadi mau tidak mau Pak Menteri dengan timnya termasuk kita di daerah sebagai sentra pangan ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga yang tadinya mungkin 2 kali tanam bisa 3 kali, nggak ada alasan karena fasilitasnya tadi sudah disiapkan. Nah, ini kan salah satu strategi Pak Menteri di dalam berupaya untuk kemandirian pangan kita. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, ya, di mana para petani kadang-kadang petani itu tidak bisa mengakses tentang bagaimana cara untuk mendapatkan taruhlah bentuk bantuan atau bentuk pinjaman yang tadi dikatakan Pak. Itu bagaimana Pak caranya Pak? Sekarang saya kira sudah sangat terbuka, karena bukan hanya petugas pertanian yang ada di lapangan, para babinsa pun sama halnya. Makanya Pak Menteri juga menitipkan 100 pompa air di Brigade Kodim. Jadi di Pandeglang ada 17 koramil itu mendapatkan fasilitas. Jadi yang 100 itu dibagi-bagi ke semua koramil, sehingga para petani bisa mengakses, tidak perlu ke kabupaten. Kalau dia masih butuh tambahan pompa dan lain-lain, dia tidak mendapatkan hibah, silahkan datang ke koramil bisa pinjam sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau pinjam kamu harus kembali lagi. Kemudian di Brigade Dinas juga ada 60 unit. Jadi petani-petani yang membutuhkan boleh meminjam. Nah, karena tadi kan yang 147, yang 45, yang 14 itu kan hibah. Nah, kalau hibah itu sudah haknya petani. Tapi bukan berarti itu haknya petani. Kalau dia tidak memanfaatkan, Bupati berhak menarik, memberikan ke yang lain. Tapi yang 14 itu khusus untuk kelompok tani ya Pak? Ya, hibah namanya. Hibah ya? Ya. Yang roda 4 kemarin? Kemarin roda 2, 45, roda 4, 14, ya. Pompa 147. Nah, itu semua sudah kita serahkan kepada kelompok tani untuk meningkatkan kinerjanya. Ini terlebih sebentar lagi kan hujan juga sudah mulai berkurang. Jadi jangan sampai tanaman-tanaman yang sudah ditanam ini sekarang nanti kekurangan air. Pak, untuk jumlah kelompok tani tersendiri di Kabupaten Pandeglang ada berapa ya? Lebih dari 2000 itu yang tercantum di dalam aplikasi kita Simluktan, itu lebih dari 2000 kelompok tani yang tersebar di 35 kecamatan. Nah, Pak, satu.